dikenal sebagai negeri matahari terbit, tapi bisa juga disebut sebagai negeri kloset bernyanyi atau negeri lampu lalu lintas biru. Ada begitu banyak hal yang membuat Jepang menjadi dunia yang sangat berbeda. Bersiaplah untuk menjelajah. 1. Semangka kotak. Semangka kotak ditemukan pada tahun 70-an oleh seorang desainer grafis agar bisa pas diletakkan dalam kulkas dan lebih mudah dipotong. Para petani Jepang menumbuhkannya dalam wadah khusus untuk memperoleh bentuk kotak itu. Karena semangka kotak sangat mahal, orang tidak membelinya sebagai makanan, melainkan sebagai hiasan. 2. Pemandian mie ramen. Resort Spa Yunesun di Hakone menawarkan tamu-tamunya pengalaman yang sangat unik, yaitu bermain air di dalam kolam berisi kaldu babi dan mie ramen. Meski bagi banyak orang hal ini kedengarannya gila, orang Jepang meyakini bahwa berendam dalam bak mandi seperti itu bagus untuk kulit, karena kaldu babi kaya akan kolagen. 3. Cita rasa KitKat yang aneh. Cabai, wasabi, ubi, jagung bakar, kedelai, semangka garam, mangga, teh hijau, itu baru sebagian kecil dari cita rasa KitKat yang bisa kamu coba di Jepang. Mana yang mau kamu coba? Beritahu saya di kolom komentar. 4. Makanan tiruan. Para ahli membuat makanan tiruan dari plastik atau lilin, dan wujudnya selezat yang asli. Banyak restoran menggunakan makanan tiruan untuk memamerkan hidangan populer mereka di jendela pajangan untuk menarik para pelanggan yang lapar. Biasanya harga replika ini lebih mahal daripada hidangan yang ditiru. 5. Pulau Kelinci. Pada tahun 40-an dulu, para ilmuwan membawa sejumlah kelinci ke Pulau Okunoshima untuk melakukan percobaan. Tapi, seiring waktu, para kelinci itu dilepaskan dan mulai beranak pinak. Kini, pulau itu dipenuhi kelinci dan menarik perhatian banyak wisatawan. 6. Mesin-mesin Purikura. Berfoto di bilik foto bukanlah hal baru, tapi Jepang menambahkan sentuhan yang menarik pada pengalaman ini. Bilik-bilik foto mereka yang dinamakan Purikura memungkinkan kamu mengedit foto langsung di tempat, menambahkan beragam latar belakang, stiker, atau tulisan lucu. Kamu juga bisa mengirim foto-foto itu ke ponselmu, atau mungkin ke klosetmu. Ya, seandainya ada wifi di sana, mungkin kamu tidak akan pernah pergi. 7. Tukang dorong orang. Stasiun metro dan kereta menjadi terlalu padat selama jam sibuk. Harus mendorong orang-orang ke dalam kereta dengan rutin agar kereta dapat menampung sebanyak mungkin penumpang sebelum pintunya ditutup. 8. Tempat parkir payung. Sebelum memasuki sebuah bangunan, kamu bisa memarkir dan mengunci payungmu persis seperti yang kamu lakukan dengan sepedamu. Sekarang, kamu bisa memastikan tak seorang pun akan mengambilnya, dan kamu takkan membuat lantai becek kalau payungmu basah. Banyak gedung pemerintahan, perkantoran, dan perhotelan memiliki rak payung seperti ini. 9. Berjuta-juta mesin penjual otomatis. Jepang punya lebih dari 5 juta mesin penjual otomatis, terutama karena mesin-mesin itu menghemat waktu orang-orang yang bekerja larut malam, yang cukup umum di sana. Selain itu, mesin penjual otomatis Jepang tidak hanya menjual camilan dan soda. Kamu dapat membeli apa saja, mulai dari lobster hidup sampai pakaian dalam, dari mesin-mesin ini. 10. Penduduk terbesar Tokyo. Pada tahun 2015, Godzilla diberi status kewarganegaraan oleh kawasan Shinjuku, Tokyo. Otoritas mengeluarkan sertifikat istimewa yang menyatakan kewarganegaraan barunya dan memberi penawaran kerja. Godzilla menjadi duta pariwisata. Kemudian, mereka bahkan memasang kepala Godzilla setinggi 52 meter di Toho, studio film yang membuat film original Godzilla pada tahun 1954 lalu. 11. Keterlambatan kereta menjadi berita utama. Ketepatan waktu benar-benar sangat penting di sana, dan stasiun-stasiun kereta api melakukan segalanya untuk mencegah terjadinya keterlambatan. Bila sebuah kereta terlambat 5 menit, perusahaan kereta api akan menerbitkan sertifikat keterlambatan bagi para pekerja jawatan kereta dan penumpang yang melewatkan kesempatan untuk mendatangi janji temu pentingnya. Jika keterlambatan mencapai lebih dari 1 jam, perusahaan kereta api akan mengajukan permintaan maaf di surat kabar. 12. Karaoke bisu. Ini adalah mikrofon khusus dengan sebuah corong yang kamu letakkan di depan mulut. Alat ini meredam sebagian besar bunyi saat kamu bernyanyi. Ini didesain bagi orang yang tidak ingin mengganggu tidur tetangganya, juga bagi orang yang malu menyanyikan lagu favorit mereka di depan umum. 13.
Menyeruput sopan. Sementara di banyak negara lain menyeruput dianggap tidak sopan, di Jepang, ini adalah caramu menunjukkan apresiasimu pada hidangan. Kalau kamu tidak menyeruput saat makan mie, juru masak akan berpikir kamu tidak menyukai makanan itu atau bahwa makanannya sudah dingin. Mie yang lezat. 14. Serbet muka. Saat kamu makan burger, pasti selalu berantakan sebab mulutmu berlumuran saus tomat atau monster. Para pemilik restoran cepat saji menemukan solusi untuk masalah ini dengan menyajikan burger lengkap bersama serbet khususnya. Serbet itu menutup muka para tamu yang merasa agak malu karena terlihat berantakan saat makan. 15. Wastafel hemat air. Wastafel ini terletak langsung di atas tangki-tangki kloset. Idenya sederhana. Pertama, kamu mencuci tangan di wastafel, lalu airnya langsung masuk ke tangki kloset, dan akhirnya kamu menggelontor kloset saat selesai buang hajat. Jadi, kamu menghemat air dengan menggunakannya 2 kali. Kamu senang mereka tak melakukannya dengan urutan yang sebaliknya, kan? 16. Mayones aneh. Bukannya mayones Jepang punya resep atau bahan khusus, tapi mereka tidak memakannya dengan racikan selada, daging, dan roti lapis. Di Jepang, orang-orang memakannya sebagai pugasan es krim atau panekuk. Es krim sundae coklat dengan mayones. Paling nikmat. 17. Tidur siang di tempat kerja. Dalam budaya Jepang, tertidur di tempat kerja atau inemuri dianggap satu tanda pekerja keras yang sangat berkomitmen terhadap pekerjaannya. Itu sebabnya inemuri sangat umum dan tak seorang pun menganggapnya sebagai sikap buruk. Sebagian orang bahkan berpura-pura tidur. 18. Eskalator terpendek di dunia. Kamu dapat menemukannya di lantai dasar Moore's Department Store yang berada di kota Kawasaki. Eskalator itu hanya memiliki 5 anak tangga dan tingginya hanya 83 cm. Yah, satu langkah kecil bagi manusia. Sudahlah. 19. Restoran makanan kalengan. Makan makanan kalengan mungkin tak terdengar lezat bagimu. Tapi ada satu retail restoran di seluruh Jepang yang hanya menjual makanan kalengan. Restoran ini sangat terkenal karena pelanggan dapat memilih di antara 300 jenis makanan dari seluruh dunia. 20. Desa Boneka. Dahulu, Desa Nagoro berpenduduk 300 orang, tapi kini kurang dari 40 orang penduduk tinggal di sana. Seorang seniman setempat, Tsukimi Ayano, membuat lebih dari 300 boneka seukuran manusia yang kebanyakan terlihat mirip penduduk terdahulu di sana. Dan mereka terlihat melakukan berbagai pekerjaan berbeda. Misalnya, ada satu kelas penuh boneka di sekolah desa yang ditutup beberapa waktu lalu. 21. Tidak ada angka 4. Sudah umum bagi budaya Jepang untuk menghindari angka 4 karena dianggap sangat sial. Itu sebabnya beberapa bangunan tidak punya lantai 4, toko-toko tidak menjual seperangkat alat makan yang berjumlah 4, dan jumlah tamu untuk acara tertentu tidak boleh berjumlah 4 orang. 22. Lampu lalu lintas biru. Untuk lampu lalu lintas, mereka menggunakan warna biru alih-alih warna hijau. Alasannya tersembunyi dalam bahasa mereka. Menurut sejarah, hanya ada satu kata untuk kedua warna itu. Saat lampu lalu lintas pertama kali muncul di Jepang, warna hijaunya sehijau lampu-lampu lalu lintas di tempat lain. Tapi, warna hijau itu masih disebut biru. Untuk meluruskannya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan warna hijau dengan nuansa paling biru. Baik. 23. Membersihkan kelas. Anak-anak Jepang belajar bersih-bersih di banyak sekolah karena ini adalah bagian dari pendidikan mereka. Mereka mengepel kelas dan lorong-lorong di sekolah, membersihkan debu, dan bahkan membersihkan kamar mandi. Para guru meyakini ini adalah cara yang sangat bagus untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. 24. Kereta rendam kaki. Cobalah naik kereta wisata Sudoi untuk mendapat pengalaman melihat pemandangan yang paling nyaman. Kereta ini dilengkapi dengan bak rendam kaki dengan kayu cemara aromatik dan diisi dengan air dari mata air hangat yang dapat melegakan nyeri sendi. Jadi, kamu dapat merendam kakimu sekaligus menikmati pemandangan indah saat bepergian dari Nagoya ke mata air panas Yunoyama. 25. Kloset futuristik. Kloset-kloset di Jepang sangat berteknologi tinggi. Untuk menggunakannya, kita harus tahu apa kegunaan semua tombol yang ada. Ada berbagai fungsi, termasuk menghangatkan dudukan kloset, menyemprotkan air hangat untuk membersihkan pemakai, dan bahkan untuk memainkan musik. Yang belum ada di situ hanya kulkas. Wow, bagaimana orang mau meninggalkan klosetnya? 26. Rasa es krim aneh-aneh. Orang Jepang menyukai kombinasi rasa makanan yang aneh. Itu sebabnya tak sulit untuk mencari es krim rasa daging kuda, kaktus, arang, tinta cumi, bawang putih, atau sayap ayam. 27. Tempat parkir hemat ruang.
Karena Jepang adalah negara yang padat penduduk, mereka tidak suka boros tempat. Itu sebabnya tempat parkir mereka memiliki sistem pintar. Mereka mendesainnya seperti garasi bertingkat-tingkat. 28. Hotel yang dikelola robot. Dalam sebuah hotel di Nagasaki, sebagian staf mereka adalah robot. Robot ini dinamakan Henna, yang berarti aneh. Android yang mirip manusia ini menjumpai para tamu, membersihkan kamar, membawa barang-barang, membuat kopi, dan bahkan tersenyum. Tapi manusia juga bekerja di sana untuk mengisi baterai robot dan mengawasi cara mereka melaksanakan tugasnya. 29. Teman di kafe. Duduk di kafe dan menikmati kopi serta makanan sendirian adalah hal yang lumrah bagi kebanyakan orang di seluruh dunia. Tapi, di negeri matahari terbit, kamu akan mendapati boneka Mumin besar duduk di dekatmu di salah satu kafe. Jadi, kamu tidak perlu makan sendiri.